Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hikmat dan kesempatannya. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang. Yang terhormat Bapak dosen pengempu mata kuliah agama Bapak Arif Febrianto MPDI. Dalam pembahasan materi presentasi kali ini, saya selaku moderator dari kelompok 2 Bismirrahmiyati, dan ada Zalfa Labibah, kemudian ada Dinda Anggita Presmawati, lalu ada Fadia Dewi Kundaryanti, lalu ada Nisa Hana Fazira, ada Erni Fradita, kemudian ada Azita Azka Karutrunada, lalu ada Dewi Purwaningsih. Ini akan bahas yaitu akidah. Adapun pokok-pokok materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pengertian akidah, kemudian yang kedua ada sumber akidah, yang ketiga ada fungsi akidah, yang keempat ada tujuan akidah, yang kelima ada landasan teori, yang keenam ada cara meningkatkan akidah, yang ketujuh contoh-contoh akidah, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, materi yang pertama saya akan berikan kepada teman saya, Mbak Fadia, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian akidah. Akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Sehingga pengertian akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim dengan bersandar pada dalil-dalil nakli dan akli. Akidah berasal dari bahasa Arab aqoda yaqudu akidatan, yang artinya mengikat atau mengadakan perjanjian. Para ulama mendefinisikan akidah sebagai suatu yang terikat dari hati nurani. Selanjutnya saya akan membacakan surah yang menyangkut tentang akidah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yaksibun, yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya sumber-sumber akidah. Menurut Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin Hafizahullah, akidah Islamiyah adalah satu perkara yang bersifat taufikiyah. Artinya, akidah berdasarkan kitabullah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi, ada dua sumber akidah Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Sumber yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah sebagai pedoman umat Islam dalam menata kehidupan agar bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sumber yang kedua yaitu hadis. Menurut bahasa, hadis merupakan sesuatu yang baru, yang menunjukkan sesuatu dekat atau waktu yang singkat. Menurut istilah syara, adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan. Selanjutnya adalah dalil sumber akidah. Terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Shadaqallahul Azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kami. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah atau hadis. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwasanya sumber akidah itu adalah Al-Quran dan hadis. Selain itu ada ulil amri atau pemegang kekuasaan. Tetapi jika ada perbedaan maka dikembalikan lagi kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Fungsi akidah sebagai fondasi untuk mendirikan bangunan Islam merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jika seseorang memiliki akidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalat dengan baik. Semua ibadah yang kita laksanakan, jika tanpa ada landasan akidah, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan akidah. Tujuan akidah yang pertama, satu, untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah satu-satunya. Yang kedua, ketenangan jiwa dan pikiran, tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang dalam pikiran. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu. Yang keempat, membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kekosongan hati dan akidah. Dan kelima, meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan orang lain. Dan yang keenam, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun juga hadis yang dalil tentang tujuan akidah. Al-An'am ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala likullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma, yang artinya, dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang landasan teori dalam akidah. Allah menganugerahkan kebijakan dan kecerdasan berpikir kepada manusia untuk mengenalkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperhatikan alam sebagai bukti hasil perbuatan kekuasaannya. Sebagaimana yang sudah dituliskan pada surat Al-Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, jadi kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan apa yang sudah diberikan Allah agar kita juga selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keseluruhan bangunan Islam, akidah dapat diibaratkan sebagai pondasi, di mana seluruh ajaran Islam berada di atasnya. Contohnya, Nabi Muhammad SAW sukses dalam mengembangkan agama Islam karena memiliki akidah yang kuat. Dua fungsi utama akidah yaitu pembuka cakrawala dalam berpikir dan berzikir kepada Allah. Akidah merupakan beberapa prinsip keyakinan. Dengan keyakinan itulah seseorang termotivasi untuk menunaikan kewajiban agamanya.
Karena sifatnya keyakinan, maka materi akidah sepenuhnya adalah informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu kepada nabinya Muhammad SAW. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai cara meningkatkan kualitas akidah, yaitu yang pertama, melalui pembiasan dan keteladanan. Pendidikan dan pengajaran dapat dilaksanakan baik dalam keluarga, masyarakat, atau lembaga. Yang kedua adalah melalui pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran dapat dilaksanakan baik dalam keluarga atau lembaga pendidikan formal. Ada juga contoh lain untuk meningkatkan kualitas akidah seperti memperbaiki sholat, mentadaburi Al-Quran, mengikuti majelis ilmu, mengikuti sunnah Rasul, dan lain sebagainya. Baik, sekian dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan beberapa contoh akidah, di antaranya 1. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti menjalankan 6 rukun iman dalam kehidupan sesuai dengan ajaran Islam dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, seperti tidak menerima fatwa kecuali berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang kokoh. Ketiga, menjauhkan diri dari semua perbuatan syirik. Keempat, meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat berjamaah, saling menyayangi dan menghormati sesama masyarakat dan anggota keluarga sesuai ajaran Islam. Melakukan kegiatan positif bersama sesuai ajaran Islam. Yang kelima, berserah diri dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya dengan cara menerima dan meyakini sesuai dengan apa yang tertulis pada Quran dan hadis. Selanjutnya, ada kesimpulan sesuai dengan makalah implikasi nilai-nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Penulis menyimpulkan bahwa implikasi atau dampak akibat dari nilai-nilai ibadah sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, karena kegiatan ibadah mempunyai nilai-nilai tersendiri dan dianggap sebagai tujuan, kewajiban, panutan. Tanpa ada tujuan, tanpa ada kewajiban, tanpa ada panutan, kita hidup seakan tidak ada arah. Pasti tidak ada yang menjamin kebahagiaan, tentram, damai, dan kesejahteraan. Saran, menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, ke depannya penulis akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tas dari sumber-sumber yang lebih banyak tentunya dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk saran bisa berisi kritik atau saran terhadap penulis, juga bisa menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasan makalah yang telah dijelaskan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Kurang lebih dari kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.